Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Triastuti. Saya adalah guru di SLB Petra Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Pentingnya penanganan yang tepat sejak dini pada anak-anak berkebutuhan khusus menjadi peran yang sangat penting untuk dilakukan guna mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka sejak dini. Tidak terkecuali pada anak-anak dengan hambatan intelektual atau anak tunagrahita. Pada video kali ini, saya akan memaparkan praktik baik saya terkait upaya pengembangan keterampilan motorik pada anak tunagrahita menggunakan metode kombi di SLB Petra Nabire. SLB Petra Nabire merupakan salah satu SLB yang ada di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Peserta didik SLB Petra Nabire beragam. Mereka adalah siswa dengan tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, dan autis. Ketersediaan guru di SLB Petra Nabire masih sangat kurang, sehingga menyebabkan satu guru harus mampu mengampu pembelajaran kelas yang heterogen, di mana dalam satu kelas terisi siswa dengan tunagrahita dan tunarungu dengan karakteristik pembelajaran yang berbeda. Anak tunagrahita selain mengalami hambatan intelektual, juga mengalami hambatan perkembangan motorik serta koordinasi. Stimulasi sensomotorik sejak kecil pada anak tunagrahita memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan keterampilan motorik dan sosial pada anak tunagrahita dewasa. Program layanan latihan keterampilan motorik dan okupasi anak tunagrahita di SLB Petra Nabire masih belum bisa mengcover secara optimal kebutuhan stimulasi anak secara menyeluruh, di mana idealnya program stimulasi untuk anak berkebutuhan khusus bersifat individual, adaptif, menyenangkan, dan berorientasi pada tujuan utama yaitu kemandirian anak. Semua hal tersebut menjadi tantangan bagi saya untuk dapat menciptakan sebuah layanan keterampilan motorik dan okupasi bagi tunagrahita remaja di lingkungan sekolah meskipun dengan keterbatasan fasilitas yang ada, serta menciptakan suatu layanan stimulasi sensomotorik anak tunagrahita prasekolah guna mendukung program layanan di SLB Petra Nabire. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka saya menyusun kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian anak tunagrahita pada aspek keterampilan motorik dan okupasi dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Adapun tahapan pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan asesmen dan pemetaan kemampuan keterampilan motorik dan sosial anak tunagrahita remaja dan dewasa jenjang SMP dan SMA. Kemudian yang kedua, merancang program pembelajaran keterampilan motorik dan okupasi. Pembelajaran keterampilan motorik dan okupasi dirancang dengan model diferensiasi menggunakan metode Kumbi. Kumbi merupakan sebuah salam khas Papua Pegunungan, di mana dalam pengaplikasiannya, kumbi berarti ku mau kenali supaya bisa tiru. Dengan metode ini diharapkan anak tunagrahita mengenali lebih banyak referensi pekerjaan yang berkaitan dengan aspek keterampilan motorik dan okupasi, mampu meniru contoh pekerjaan terkait keterampilan motorik dan okupasi, sehingga selanjutnya siswa diharapkan memiliki sebuah pandangan tentang pentingnya mengasah keterampilan motorik dan okupasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan program, langkah pertama dalam pelaksanaan pembelajaran adalah pembukaan. Siswa diberikan persepsi terkait pentingnya keterampilan motorik dan okupasi dalam kehidupan sehari-hari, serta pemanfaatan lingkungan sekitar untuk melatih kreativitas. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan menstimulasi siswa lewat kegiatan menonton. Siswa secara klasikal dipertontonkan video keanekaragaman hasil kerajinan dari bahan alam dan bahan bekas, baik kerajinan dengan tingkat keterampilan yang paling mudah sampai yang paling rumit. Setelah itu, masuk pada diferensiasi proses di mana siswa anak tunagrahita dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan tingkatan kemampuan dalam menyelesaikan proyek. Tiap kelompok diberikan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat kematangan perkembangan dan motoriknya. Kelompok 1 adalah anak tunagrahita dengan kemampuan dasar, sedangkan kelompok 2 adalah anak tunagrahita dengan kemampuan medium. Kelompok 1 terdiri dari siswa dengan batas kemampuan dasar.
Siswa pada kelompok ini diberikan tugas dasar yang tujuannya adalah melatih motorik tangan dan fokus serta koordinasi mata dan tangan. Proyek kegiatannya berupa kegiatan meremas, menyobek, dan menempel potongan daun kering. Setelah itu, siswa diminta untuk menempelkannya pada gambar pola yang telah disediakan guru sehingga menjadi sebuah lukisan mozaik. Kelompok 2 terdiri dari siswa dengan kemampuan medium. Kegiatan siswa di kelompok ini bertujuan untuk melatih imajinasi, ketelitian, kerapian, dan keuletan. Bentuk kegiatannya yaitu membuat pola gambar sesuai imajinasi, memotong pola mozaik dari bahan alam dan bahan bekas, serta menempel pola pada gambar yang telah dibuat oleh masing-masing siswa menjadi lukisan mozaik. Pada evaluasi, untuk mengasah pemahaman siswa tunagrahita terkait materi yang telah diberikan dan evaluasi seputar kegiatan latihan keterampilan dan okupasi siswa tunagrahita remaja jenjang SMP dan SMA menggunakan bahan alam dan bahan bekas, guru memberikan evaluasi klasikal menggunakan aplikasi Quizzes mode kertas. Anak tunagrahita terlihat begitu antusias dalam menyelesaikan tugas terkait pengembangan motorik dan okupasi. Mereka merasa percaya diri dengan wawasan kompetensi masing-masing karena tugas yang diberikan kepada siswa merupakan program adaptif sehingga bersifat program individual yang dikemas dalam kegiatan yang menyenangkan. Orang tua merasa senang dengan adanya program khusus peningkatan keterampilan dan okupasi pada siswa tunagrahita dengan metode Kumbi. Mereka merasakan dampak positif pada anak. Progresnya tuh luar biasa banget. Semua gangguan sensory processingnya yang kita pernah konsulkan juga ke Jakarta, ke Makassar tuh semua bisa tercover di sini, semua bisa dilatih sama guru-gurunya luar biasa dari Yeni, Kor. Metode Kumbi membuat pembelajaran keterampilan motorik dan sosial anak tunagrahita lebih menyenangkan. Anak diberikan contoh yang banyak, terstruktur, dan mudah dipahami, sehingga pemahaman mereka berkembang secara holistik. Keberhasilan metode ini juga dipengaruhi oleh pelatihan motorik yang diberikan sejak balita. Semakin awal tunagrahita menerima stimulasi sensorik dan motorik, semakin baik perkembangan mereka di usia remaja dan dewasa. Oleh karena itu, saya membuka layanan stimulasi untuk anak berkebutuhan khusus, termasuk tunagrahita balita. Program pengembangan keterampilan motorik di SLB Petra Nabire menunjukkan hasil positif dengan antusiasme siswa yang tinggi. Program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan motorik, tetapi juga membantu anak menuju kemandirian dan kepercayaan diri. Dengan dukungan guru, orang tua, dan masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Mari terus berupaya memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, sehingga mereka siap menghadapi masa depan. Inovasi pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang lebih baik bagi mereka. Demikian praktik baik saya terkait penanganan dan layanan yang tepat aspek motorik dan okupasi pada anak tunagrahita di SLB Petra Nabire. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi seluruh tenaga pengajar dan juga stakeholder di bidang pendidikan khusus dan inklusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.